Ya Allah, kami tidak tahu kami harus berkata apa lagi ya Allah. Karena Engkau lebih tahu apa yang telah kami lakukan ya Allah. Engkau lebih tahu perbuatan dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Kami mohon ya Allah. Tolong bukakanlah pintu tobat untuk kami ya Allah. Berikanlah jalan kepada kami yang pendosa ini ya Allah. Untuk menuju pintu ampunan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah. Heh, anak-anak. Kalian kan sudah saya belikan baju yang bagus-bagus. Jadi sekarang mesti nurut apa kata saya. Paham? Sebentar lagi ada donatur mau datang kasih sumbangan. Kalian harus bikin wajah kalian sesedih mungkin. Dan kalau ditanya kalian bisa ngaji apa enggak, kalian harus jawab bisa. Paham? Harus digantung ini supaya lebih oke. Itu pasti si donatur. Ini kali Pak ya, Ya. jatuhnya. Ini, Pak. Silakan masuk, Oh Pak. ya, Bu. Ya. Mari. Silakan masuk, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, beginilah yayasan saya, Pak. Rasa-rasanya saya belum bisa memberikan yang layak buat anak-anak. Tiap harinya saya mesti menyediakan beberapa kilo beras. Belum lauknya, belum sabunnya, belum pakaiannya. Gimana saya mikirin untuk renovasi gedung kalau begini, Pak? Baik, Ibu. Nanti kita bicarakan. Tapi sebelumnya boleh saya berkenalan dengan anak-anak? Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Wah, cantik-cantik, pinter-pinter ya. Yang baju coklat siapa namanya, Dek? Dedi, Dedi. Sudah bisa ngaji, Dedi? bisa. Sekarang sekolahnya kelas berapa? Udah nggak sekolah lagi. Nggak sekolah? Maksudnya baru liburan. Iya kan, Dad? Iya, Gimana Bu Haja? Soal dana bisa kita bicarakan? Oh, iya, Pak. Silakan, Pak. Jadi langsung saja Bu Haja. Kami sekarang baru membawa uang 50 juta rupiah. Tapi kalau Bu Haja bisa kelola dan gunakan ini untuk yatim piatu, juga gelandangan, insya Allah bulan depan akan kami bawakan uang untuk ya renovasi bangunan ini. Coba tolong kamu uangnya. Iya, Pak. Pasti saya akan kelola uang ini sebagaimana mestinya, Pak. Baik Ibu Haja, kalau gitu kami permisi dulu. Ah, iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Permisi Terima kasih, ya. Pak. Iya ya. Pak, kita kaya, Pak. Pak, kita kaya, Pak. Ya ampun, Bu. Jangan kenceng-kenceng, anak-anak pada dengar. Ah, nggak peduli sama anak-anak. Ngapain pada ngintip? Sana balik kerja. aduh, perut saya lapar. Boleh minta makannya enggak, Tante? Nggak ada makanan. Kalau mau makan, sana di dapur. Ada nasi basi. Redik. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, sebagai mukmin yang sejati, sudah barang tentu kita bagaimana membina anak yatim itu secara benar. Dan kita tidak boleh sia-sia.
Karena anak yatim ini merupakan adalah salah satu bukti nyata bahwa suatu saat anak yatim ini kalau memang kita bina secara benar, insya Allah Allah akan dampingkan kita kepada Rasulullah ibarat seperti jari telunjuk dengan jari. Inilah keistimewaan anak yatim. Kalau salah satu keluarga di rumah itu kemudian ada salah satu orang anak yatim, insya Allah rumah itu akan memancarkan nur, cahaya yang dijadikan atau yang disebut baiti jannati, rumahku adalah surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Allah berfirman dalam salah satu surah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku semena-mena. Artinya anak yatim tidak boleh disia-siakan. Banyak sekarang di mana anak yatim dijadikan modal sementara mereka hidupnya tidak terpenuhi. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardinya. Banyak sekali sekarang saudara-saudara kita kelaparan di mana-mana. Minta dari rumah ke rumah. Sementara kita dengan caci maki mereka, Masya Allah ini merupakan hamba Allah. Harus kita hormati walaupun dia seorang minta. Allah berfirman dalam salah satu surat yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah seperti itu bertanya kepada manusia, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Artinya mensia-siakan anak yatim. Nah, oleh karena itu, marilah mulai saat ini, bagaimana kita agar anak yatim ini kita jadikan salah satu modal agar hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Amin. Demikianlah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pelan-pelan Bu, nanti keselak. Diam, mumpung nih. Lagi enak gini. Iya, tapi pelan-pelan Bu, itu, aduh. Udah, diam. Bu, kenapa Bu? Tuh kan, nih minum. Aduh, Pak, saya mesti ke dokter, Pak, besok, Pak. Iya, besok kita ke dokter. Kurang ajar. Tahu kita orang bodoh malah ditipu. Katanya si Haji, tapi kenapa masih suka makan harta haram ya? Halo, Haji apaan? Haji Tanah Abang. Kemarin, waktu dia belanja ke Tanah Abang, saya yang angkat barangnya. Katanya sih buat dagang. Saya juga pernah ditipu ketika saya berangkat ke Jakarta. Katanya sih dia mau ngasih kerjaan saya jadi supir taksi. Malah uang saya dibakabur. Ajar juga. Emang kurang ajar si Bu Rima itu. Gaji saya dimakan. Udah gitu, sertifikat rumah kita juga kan Pak digadekan sama dia tuh. Iya, saya juga tidak terima. Gara-gara uang 7 juta, rumah saya diambil paksa. Padahal rumah saya itu kan harganya hampir 100 juta. Sekarang gini saja. Kebiadaban dia ini kita laporkan sama polisi. Ayo kita laporin, Pak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nak. Kenapa, Nak? Ya Allah. Dia saya gimana pergi? Rima, kamu belum minta tolong, tapi kok malah mencelakakan keluargaku? Ya Allah, anakku ini salah apa? Kok kamu hajar sampai kayak begini? Ya ampun.
Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Nak. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Pasti Bapak datang kemari untuk mencari Mbak Rima. Tapi dia udah nggak ada di sini, Pak. Ini adalah rumah saya. Biar saya orang miskin, tapi saya nggak pernah nipu orang, Pak. Saya sudah tahu semuanya kok, Bu. Justru saya kesini ingin mensedekahkan harta saya. Tidak banyak, cuma 30 juta rupiah. Mohon maaf karena saya buru-buru. Ini mohon digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membesarkan anak Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi maaf, Bapak ini siapa? Saya dulu pernah nyumbang juga di sini. Cuma yang menerima Ibu Rima. Terima kasih banyak, Pak. Baik itu saya permisi dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu kami harus berkata apa lagi ya Allah. Karena Engkau lebih tahu apa yang telah kami lakukan ya Allah. Engkau lebih tahu perbuatan dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Kami mohon ya Allah, tolong bukakanlah pintu tobat untuk kami ya Allah. Berikanlah jalan kepada kami yang pendosa ini ya Allah, untuk menuju pintu ampunan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, bukakanlah pintu tobat-Mu untuk kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah.